Pernah gak sih lu tiba-tiba kangen sama tempat yang dulu lu kunjungin? Meskipun tempatnya biasa aja atau punya kenangan yang buruk? Well, gue pernah. Selamat datang di Curug Bidadari Sentul. Di video ini gue bakal ngajak lu buat kembali menyelam memori lama gue setelah 10 tahun yang lalu. Nah, buat lu semua yang gak tahu, jadi air terjun ini tuh udah tutup kira-kira tahun 2020 atau 2021. Perihal permasalahan detailnya gue gak tahu. Tapi pas gue sama Egy kesini dan nanya ke warga lokal sih katanya karena ada perselisihan antara pihak pengelola dan warga. Padahal tempatnya bagus, tapi ya emang banyak banget punglinya sih. Sebenarnya gue tuh pengen banget nge-review tempat ini di Ray the Explorer, tapi karena tutup, jadi ya udah gue tahan. Sampai pada akhirnya gue lihat reels ada orang yang bisa ngakses tempat ini. Dan ketika gue search di YouTube, ternyata banyak orang-orang yang kesini bahkan bawa rombongan. Ngeliat info itu gue langsung bejir. Ya kali nggak kesana. Jadi oke, apakah kita bakalan bisa bener-bener kesana? Ikutin perjalanan gue dan Egy. Let's go. Belok kiri ya? Belok kiri. Oh my god. Kalau misalkan Curug Bidadari buka, biasanya ada pungli di situ satu. Gak tahun ini kita bakal ketemu berapa banyak pungli ya hari ini. Dilarang anjir. Udah kelihatan coy. Tapi selain Bidadari ada yang kesini maksudnya? Ada Curug Aren, kita kesini. Ini apa? Sentul Forest. Ada siapa anjing? Hah? Ada siapa? Bro, sobat gabut, sobat mager, selamat datang lagi di Ray the Explorer episode terbaru. Men, kali ini kita kembali lagi ke daerah Sentul. Setelah 4 kali lu ngeliat gue sama Egy ngejajal daerah Sentul. Kita udah ke Gunung Pancar, kita udah ke bukit, kita udah ke desa terpencil. Kali ini gue bakal ngajakin lu buat pergi ke air terjun lagi. Kita basic ke episode yang awal. Cuman gini, jadi kalau misalnya kemarin itu kita ke air terjun yang keren gitu, yang gede. Nah sekarang kita bakal ke air terjun yang udah lama terbengkalai. Oke. Jadi trivia aja nih ya, di episode pertama Ray the Explorer itu kita emang pengen kesini, ke Curug Bidadari. Cuman karena waktu kita kesini dihadang sama warga ya, soalnya nggak boleh gitu. Akhirnya kita memutusin buat ke Curug Seribu. Nah sekarang kita kesini karena pada dasarnya kemarin tuh kita ngeliat ada reels yang ngasih tahu kalau misalnya lu bisa ngakses ke Curug Bidadari, cuman via Curug Aren. Jadi kalau misalnya lu lihat sekarang gue lagi ada di pintu masuk Curug Aren. Cuman karena emang Curug Aren gak buka dan bukanya jam 8, kita kesini datang sekitaran jam setengah 7-an. Jadi kita bakal OTW buat ke Curug Bidadari dulu. Jadi di video ini gue bakal ngajakin lu semua buat nyari tahu apakah safe, apakah worth it buat kesini, atau apakah lu bisa masuk buat kesini. Oke, jadi ikut terus perjalanan gue dan Egy. Let's go. Oke. Jalanannya lu bisa lihat ya. Bener-bener udah tinggal setapak doang. Jadi, becek juga nih. Semalam hujan soalnya. Hup. Ya sebenarnya bro, gue udah sering banget kesini dulu waktu SMA ya. Kira-kira ya 15 tahun, 10 tahun yang lalu lagi lah. Gue tua banget ini 15 tahun yang lalu. Terus ya masih bisa diakses. Cuman gue paham sih kenapa ini akhirnya terbengkalai, karena ada drama kan, sengketa tanah gitu antara warga sama pihak pengelola. Jadi waktu di RT yang pertama, kira-kira 2 tahun yang lalu, gue emang pengen kesini juga sama Egy, cuman gak bisa, kayaknya lagi panas-panasnya itu sengketa. Akhirnya dengan rasa nostalgia gue pengen coba lagi buat kesini. Ge, bagus tuh Gi. Kalau misalnya dibandingin sama 10 tahun yang lalu, jelas lah ini sudah terbengkalai ya dan tidak bisa dibandingkan lagi. Tapi sebagai orang Bogor,
meskipun banyak pungli kemarin-kemarin, kalau misalnya emang pada dasarnya bisa memajukan ekonomi lokal, why not gitu kan, buat dibuka lagi ya nggak sih? Meskipun jalanannya udah kayak gini, ini udah jalan setapak nih, kata masnya bisa lewat motor katanya. Tadi gua ketemu dulu sama warga lokalnya, cuman sepertinya sudah tidak bisa ya. Gerbangnya gila, kangen banget. Dulu gue pernah kepleset di sini coy. Gimana? Wisata ekspedisi anjay. Men, lu 10 tahun men pernah kesini men, sekarang udah terbengkalai. Hah? Emang lewat sini? Lewat sini. Serius? Ini masih jam 7 ya? Maksud gue, lu ngapain di belantara ini? Jam 7 ke Curug apa aja, jangan ada orang kan? Gak bawa anduk lagi ya? Oh, kok. Ada tantangan pertama, kayu. Jadi beginilah kondisi terkini Curug Bidadari kalau lu ngakses via Curug Aren. Sebenarnya kalau lu nonton sebagian video Curug Bidadari di YouTube, kita bakalan tahu ada 3 akses buat kesini. Cuman karena gue dari dulu taunya lewat sini, otomatis sekarang gue juga lewat sini. Beberapa tahun nggak dikelola ngebuat tempat ini kembali hidup dan kerasa banget nuansa alaminya. Meski kelihatan bisa diakses, gue masih tetap belum bisa ngerekomendasiin lu karena dasarnya secara resmi tempat ini masih belum dibuka. Kecuali ya emang ditemenin warga lokal atau nanya-nanya dulu pas di atas. Ya kalau misalnya jalan-jalan kayak gini ya, lu harus hati-hati bro, soalnya ini rawan banyak ular man. Gue juga panik-panik dikit nih sebenarnya. Oke bro, jadi gue buat video ini sebenarnya bukan buat nge-encourage lu pada buat kesini. Gue cuma pengen ngasih pembuktian kalau misalkan tempat-tempat yang terbengkalai kayak gini tuh nggak bisa lu asal kunjungin gitu cuy. Gue tadi harus nanya ke 2-3 warga lokal di sini. Ge, ada monyet ge? Ge, ada monyet. Jadi gue nggak saranin buat lu kesini. Stop aja. Ada monyet. Tadi lewat. Oke, gue nggak saranin buat lu kesini. Ini pure buat ngaso doang kalau misalkan lu nggak bisa asal pergi ke tempat yang udah nggak kurus ya, udah nggak ada jaminan kesehatannya, safety-nya, terus habis asuransinya juga. Kita juga bayar cuman ke warga lokal, yang mana mereka pasti nggak akan nanggung kalau misalnya kenapa-napa. Kalau bisa, ya lu bisa pergi ke tempat-tempat wisata yang lain atau nunggu ini tempat bakal buka lagi. Ya berharap aja cuy. Gimana Gi, sejauh ini Gi? Oke, itu udah dengaran suara air. Oke. Ini turunan bro. Nah kalau misal lu pakai sendal yang licin, kacau. Gila, ini dulu jalanan motor coy. Ini dulu mobil masuk ini dulu cuy. Sekarang udah jadi kayak gini. Sudah terbengkalai mungkin sekitar licin bro. Sangat very. Oke bro, sekarang kita udah sampai di daerah parkiran Curug Bidadari. Ini kalau misalkan 10 tahun yang lalu kita throwback, ini parkiran mobil ya, terus parkiran motor di belakang lu. Dan video ini dibuat buat ngasih tau kalau semua, kalau misalnya lu pergi ke tempat kayak gini itu masih tidak diperbolehkan ya. Ini ada pelang juga di situ, dilarang buat pergi ke tempat ini. Dan gue lihat banyak banget orang-orang yang ngelakuin ini. Jadi gue udah ngasih tau kalau semua safety-nya kayak gimana tadi sebelumnya. Dan kalau misalnya emang pada dasarnya nanti ada pihak pengelola yang emang minta video ini dihapus atau di take down, gue bakal dengan senang hati bakal nge-take down, oke? Jadi ini banyak banget ilalang, jadi lu expect
bakal banyak juga binatang-binatang melata ya. Tadi gue lihat ada beberapa rumah-rumah juga yang kosong, yang gue inget banget itu dulu tempat penitipan helm. Oke, air terjunnya udah mulai kelihatan, udah mulai kedengeran. Tadi kita lewat jalan sini. Jadi sebenarnya gue berharap banget sini dipulihin lagi, maksudnya biar seenggaknya jalan gitu ekonomi. Cuman karena gue juga paham, gue udah sering kesini, udah 3 kali juga, dan emang buat kesini dulu waktu masih ini ya, waktu masih apa namanya dibuka ya, itu gue dapet 4 kali bayar pungli, tau gak lu? Di belokan yang pertama, terus habis di turunan, di jalanan lokal, sama di sini bayarnya. Mana di sini tuh kalau nggak salah tuh dulu 40.000 per tiket per orang. Jadi ya paham sih gue sebenarnya permasalahannya apa, cuman ya dari pihak pengelolanya mungkin emang ngerasa resah juga. Jadi ya semoga ada titik terang lah ya, bisa direcover lagi. Emang nature seharusnya kayak gini sih. Mati gini kan. 10 tahun bro. Nah, pas kita udah sampai di sini, kita disamperin sama bapak-bapak yang sepertinya tinggal di Curug Bidadari. Gue lupa nanya apakah beliau warga lokal atau emang yang jaga di sini ya. Cuma yang jelas, Doi ngasih tahu kalau kita nggak boleh masuk ke dalam air terjunnya. Kita minta maaf dan akhirnya balik lagi tuh buat ngunjungin Curug Aren. Tapi pas balik, gue ngide buat ke bapaknya lagi. Siapa tahu beliau mau ngasih pesan ke orang-orang gitu buat jangan kesini atau gimana. Tapi pas gue samperin, bapaknya cuma nyuruh gue pergi. Katanya trauma lihat orang gondrong. Orang gondrongnya juga konten soalnya. Ya udah, untuk menghormati beliau kita langsung balik arah dan pergi ke Curug Aren. Pas sampai di sana gue ngedrone tuh ngambil gambar buat Curug Aren, dan karena kebetulan Curug Bidadari di bawahnya banget, gue coba ngintip dikit air terjun itu. Ternyata ada orang yang bisa ke sana. Di situ gue juga baru sadar kalau di salah satu video YouTube yang gue tonton bahkan ada yang jualan di sana. Ya udah, karena gue cuma bisa ngasih lihat via udara, jadi inilah kawan-kawan, Curug Bidadari tahun 2024.